orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom, shalom. Damai banget di hati setiap kita. Senang banget ya di hari yang baru ini saya banyak dapat kesaksian orang-orang yang diberkati, sehat, sembuh, selamat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat-Mu, buat kasih-Mu, buat keajaiban-Mu. Baik, Bapak Ibu terkasih, Pastor akan memutarkan instrumen lebih dahulu. Pastor izin ke belakang dulu, saudara-saudara silakan ajak yang lain, saling sapa-sapa. Setelahnya, Pastor kembali akan ajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Silakan mengikuti instrumen dulu. Pastor izin ke belakangnya sambil dibantu tap-tap layarnya. Bless you. Perutku tadi sakit, tapi sekarang sudah baik. Puji Tuhan. Halo semuanya, sorry, maaf. Kembali Pastor menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Halo, yang ramai banget ini, yang sudah bersama-sama di TikTok dari mana saja, ayo. Silakan di kolom komentarnya dari mana saja, di kota mana saja.
ibadah di mana. Ini sudah hari Sabtu, besok ibadah di mana. Halo Kak Chelsea, bless you, udah dibantu disematkan. Yang di Facebook, halo semuanya. Ini yang sudah gabung rame di mana saja. Dan yang juga yang di YouTube, puji Tuhan ya. Halo. Ada yang dari Bekasi, Bandung, Mentawai, Pekanbaru, ada dari Medan, Horas, Cece Cingsiu, ada dari Manado, ada dari Lisbeth Monroe dan Riau, Makassar menyapa. Baik, terima kasih. Ayo dibantu Ki, tap-tap layarnya, di-share Ki ke teman-teman yang lain di Makassar, biar banyak orang-orang mendapat penguatan lewat doa-doa doa-doa Ki sama-sama. Nah, halo semuanya. Baik, sekarang saatnya Pastor ajak kita untuk memuji Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian-pujian yang kita dengar memberi penguatan bagi saudara-saudara yang menyaksikan ini. Yang sakit, saya berdoa saudara-saudara disembuhkan. Yang susah, yang sedih, saya berdoa lewat pelayanan ini saudara mendapat penguatan, bahagia, gembira, dan jalan keluar. Yang terberkati silakan di-share, dibagikan, di komen kesan dan pesan saudara-saudara ikut live ini apa dan apa yang sudah saudara-saudara dapatkan. Saya percaya Tuhan Yesus yang bela setiap kita. Melewati hari-hari, orang bilang hari ini hari tantangan, banyak pergumulan, tapi saya bersaksi bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus itu nyata, hidup dan berkuasa. Dia sanggup ampuni dosa. Dia sanggup angkat orang yang lemah jadi kuat dan naik ke atas. Dia sanggup sembuhkan orang sakit. Yesus sanggup melepaskan engkau dari ikatan-ikatan belenggu, pergumulan. Tuhan Yesus sanggup. Agree, amin. Karena Tuhan Yesus yang bela saya dan Anda dong semuanya. Yeay. Percayalah, Tuhan Yesus ada dan Dia mendengar setiap doa-doa kita. Maka dalam segala pergumulan, di dalam segala pergumulanmu, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat engkau percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Jelita buat kesannya yang sangat mendalam banget. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Thank you, Glory. Apa yang sudah Tuhan firmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya
sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih. Makasih banget kesan dan pesannya, kesaksiannya, komentarnya, tap layarnya, share-nya, subscribe-nya. Makasih banget. Thank you Style. Thank you Linda kan. Bless you, bless you, bless you. Senang banget ya di hari ini. Semarak banget. Yeay. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. Oh, meskipun 1000 tangan manusia mau tarikmu jatuh, tidak akan turun karena Tuhan bela kita semuanya. Amin. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus yang bela. Thank you. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin sebelum close, banyak banget yang minta pujian Surya Bersinar. Namun kemarin Pastor belum bisa memenuhi. Dan hari ini sebelum Pastor akan membagikan taburan firman Tuhan, mau membawakan pujian Surya Bersinar. Kiranya saudara-saudara bisa membagikan kepada yang lain, sehingga pujian ini yang memberi penguatan bisa juga menjadi penguatan bagi rekan kerabat Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang kita alami hari ini, tetap setia sama Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan beserta kita. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan kita. Hore! Hati yang gembira, obat yang manjur. Yesus setia, pasti tolong kita semuanya. Chandro, bless you semuanya. Dengar ini, saat melintas langit yang biru, saat
kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Makasih. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur banget bahwa kesetiaan-Mu itu selalu baru dan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami hidup hari ini oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Surya pasti bersinar, Yesus selalu ajaib. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Senang banget ya di kesempatan ini Pastor akan membagikan renungan firman Tuhan tentang seputar rema yang saya dapatkan tentang pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih ini Bapak Ibu sekalian bukan cuma kita mendoakan, kita memberikan bantuan kasih kepada orang yang membutuhkan, pasti kita ada rezeki, ada berkat kita salurkan, tetapi juga meja makan loh, ya. Di meja makan, undang orang makan, ya. Seperti kalau saudara mau kepoin yang di TikTok, di Facebook, lihat di thumbnail YouTube, ya. Bagaimana Pastor Andy berkesempatan, mendapat sebuah kehormatan, menjamu tamu-tamu hamba Tuhan, dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Balikpapan dan tim sekjen dan lain-lain. Dan di sana banyak terjadi obrolan kasih. Jadi istilahnya kadang-kadang itu ya masalah-masalah rumit, masalah-masalah besar, atau pergumulan, atau keringnya komunikasi atau miskomunikasi itu bisa selesai di meja makan. Itulah pentingnya saya sharing tentang pelayanan kasih ini, yang semua tentang Tuhan Yesus yang sumber kasih dan teladan saya pribadi sebagai hamba Tuhan.
Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan dari Tuhan dan saya salurkan, itu kita ada setiap hari Minggu jam 7 Wita makan pagi bersama ya. Jadi sebelum kebaktian seperti ini tapi onsite kita ada makan pagi bersama. Semua ratusan ribuan tamu yang datang, semua kita sajikan makanan, minuman, semuanya free karena Tuhan nyata memberkati saya dan Tuhan nyata mengasihi saudara-saudara sekalian. Jadi pelayanan bukan cuma pelayanan doa kesembuhan, tapi juga pelayanan penguatan dan juga pelayanan untuk baptisan, saudara-saudara yang terima Tuhan Yesus dibaptis, pelayanan juga untuk memberikan saudara-saudara pengharapan yang baru. Banyak yang hadir keluarga rumah tangga, yang masalah ekonomi, puji Tuhan, ikut kebaktian, mereka dipulihkan. Banyak yang datang juga yang masalah pekerjaan, kesempatan hamba Tuhan tumpang tangan, dan oleh kemurahan Tuhan Yesus, mereka sekarang sudah boleh hidup baik, dimampukan untuk bisa bayar kos-kosan dan sebagainya. Nah, ini semua pelayanan kasih, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya mau ajak saudara lihat bagaimana kasih Tuhan Yesus pasti kepada satu pribadi yang cukup viral di Bible. Siapakah dia? Sakeus, ya. Bagaimana kasih Tuhan kepada Sakeus, padahal orang-orang itu banyak yang tidak senang meskipun dia terbilang kaya, karena kaya belum tentu disenangi orang gitu ya. Nah, contoh Sakeus, tapi Tuhan Yesus mengasihi dia, dan pelayanan ini membuat Sakeus seperti apa? Kita akan baca di firman Tuhan saat Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya dengar firman Tuhan dulu sebelum doa-doa kesehatan dan kesembuhan dan kesaksian saudara-saudara akan dengar sebagai pencerahan, penguatan, dan bisa matching dengan apa yang kau alami hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, terambil dari Injil Lukas ya, pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 10 ayat saya bacakan ya, dari Injil Lukas pasal 19. Ini kisah yang satu sosok bernama Sakeus yang viral karena hampir tiap tahun ada bikin dramanya gitu ya. Atau biasa contoh kemarin waktu ada presiden lewat itu bukan presiden, waktu itu waktu Paus Franciscus datang ke Indonesia, dan di sana saya dapat video singkat juga. Saking semangatnya orang-orang itu mau melihat sosok hamba Tuhan, Bapak Paus gitu ya. Mereka naik ke atas tempat yang tinggi, mungkin pohon juga, mungkin juga ke kayak jembatan gitu, atau kayak pilar gitu. Sakeus turun lah. Baik, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini kisahnya yang viral di Bible. Saya bacakan kembali, kira jadi makna berkat bagi saudara sekalian di hari ini. Perikopnya Sakeus ya. Saya bacakan, saudara selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi dia itu kepala pemungut cukai dan dia kaya. Jadi orang kaya itu belum tentu disukai orang, ya.
bisa-bisa juga dibenci orang. Seperti kisahnya Sakeus ini. Padahal dia tinggi pangkatnya, kepala loh. Ibaratnya itu pimpinan pemungut cukai dan kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Jadi penasaran, kepo nih Sakeus mau lihat Tuhan Yesus kayak gimana sih sosoknya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab kenapa? Badannya pendek. Jadi dia mengalami apa nih istilahnya keterbatasan fisik. Ya, orang-orang nggak kasih dia kesempatan untuk melihat karena yang lain tertutup gitu, dia pendek. Ayat 4. Maka Sakeus ini berlarilah mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di mana? Masuk ke dalam rumahnya. Ayat 7, perhatikan di sini. Tetapi apa? Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kembali ini menegaskan bahwa Sakeus ini nggak disukai oleh orang banyak. Ya, padahal dia tinggi pangkatnya, tapi juga kaya, gitu ya. Anehnya nggak disuka oleh orang banyak. Jadi pangkat tinggi dan juga kaya bukan jaminan engkau hidup menjadi berkat. Ya, seperti waktu banyak orang lihat itu harusnya senang hati dong. Kok malah mereka sungut-sungut. Semua orang lihat hal itu sungut-sungut. Katanya ia mau menumpang di rumah orang berdosa. Jadi dia pun dicap orang berdosa, Sakeus ini, oleh orang banyak waktu itu. Untuk apa juga ya kita dibilang kaya, tinggi pangkatnya, kalau nggak jadi berkat, untuk apa juga ya? Sebetulnya sih, apalagi dicap macam-macam, aduh gak enak lah. Mending biasa-biasa aja, ya, kayak saya gitu nah, atau kayak saudara, biasa-biasa aja tapi hidupnya jadi berkat. Biasa-biasa aja kerjanya, pelayanan kami biasa-biasa aja, sederhana, tapi jadi berkat gitu. Nah, ya, apa juga kita mau model-model banyak variasi gaya-gaya, tapi nggak jadi berkat. Ya, jadi omongan yang jelek lagi. Buat apa ya? Nah, ini renungannya di sini. Tapi dia nggak peduli, ya. Sakeus bilang apa? Datang Tuhan Yesus ke rumahku. Ayat 8. Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, keren sekali. Lihat. Ini sini pointinya. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Saya ulangi. Habis ini suruh ketik ya di kolom komentar. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Sekali lagi. Saudara bisa ketik sekarang. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Saudara, kalau saudara udah melayani Tuhan, saudara belum masuk di pelayanan kasih, saudara mesti ubah cara pelayanan. Udah melayani Tuhan, udah berbekal akademis tinggi, doktor, master, sarjana teologi,
belum bisa jadi dampak, belum bisa jadi berkat, belum memberikan manfaat bagi jiwa-jiwa di sekitar orang lain, segeralah hari ini ubah model pelayananmu dengan apa? Pelayanan mengubahkan, yaitu apa? Pelayanan kasih. Mungkin sudah coba intelektual dan lain-lain, khotbah yang bagus, susun homiletika dengan rapi, kok tidak ada dampak, orang tidak berubah, orang tidak sedang lapar cari Tuhan Yesus, kering, pelayananmu tidak berkembang, pelayananmu rasanya biasa, tapi sombong, biar biasa yang penting sombong, biar biasa yang penting kebenaran, lalu hakimi. Saya beritahu hari ini, jikalau saudara merasa ini jadi berkat, terimalah. Pelayanan kasih yang ditujukan Tuhan Yesus kepada Sakeus di depan orang-orang banyak yang membencinya, termasuk orang yang membuli Tuhan Yesus waktu itu. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Tanpa panjang lebar, tanpa banyak cincong, tanpa banyak bicara teori, apa yang terjadi? Kasih itu mengubahkan. Halo suami istri, halo orang tua anak, halo gembala jemaat. Kita kadang banyak tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan. Padahal kebenaran absolut itu adalah kasih. Banyak berkata-kata, tapi nggak melakukan, itu nol. Sedikit berkata-kata, tapi yang sedikit itu dilakukan, itu ada nilainya gitu. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Lihat, Sakeus itu langsung bilang apa? Tuhan, ketika kasih-Mu menjamah saya sadar bahwa selama ini saya sudah menekan, bahkan uang bunga yang saya ambil udah membuat banyak orang miskin jadi tambah susah. Kasih itu mengubahkan. Pelayanan Yesus, pelayanan kasih. Di saat orang-orang meremehkan dia, Yesus mengasihi. Keren banget. Itu yang keren banget. Di saat orang-orang membulinya, Yesus menerimanya. Keren banget. Di saat orang meng-underestimate dia, Yesus memeluknya. Dan bahkan mau datang ke rumahnya, sehidangan dengannya, makan di meja makan. Dan disitulah banyak terjadi kebaikan-kebaikan yang mengubahkan. Kebaikan hatimu harus diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan akan mengubah orang. Kebaikan diurapi Tuhan mengubah orang dengan kasih Tuhan. Jangan bangga dengan uangmu, jangan bangga dengan titelmu, jangan bangga dengan prestasi-prestasimu duniawi. Kalau engkau dibenci orang, mau apa? Buat apa? Mesti sederhana, tapi kalau sudah jadi berkat itu keren. Saudara kaya raya, jadi berkat, itu lebih keren lagi. Gitu. Karena orang yang rendah hati bukan dia nggak punya. Orang rendah hati itulah orang yang punya, tapi dia bisa merendahkan hatinya, itu keren. Jadi saudara-saudara, kiranya renungan ini bisa jadi berkat buat setiap kita, khususnya saudara di hari ini yang akan persiapan besok melayani atau ibadah. Siapkan hati saudara-saudara, ya. Ingat, kasih itu mengubahkan. Kenapa bahaya satu pelayanan gereja kalau misalnya di dalam gereja itu udah berjalan tahunan, tapi tidak ada terobosan alias datar-datar saja, bahkan hamba Tuhannya atau jemaatnya yang datang juga tidak mengalami perubahan hidup, kering. Ini satu
tembok besar yang kita harus terobos. Ini satu danger, bahaya yang tanpa disadari. Ini seperti silent killer, membunuh tapi tidak bersuara. Hati-hati sekali. Ya, hamba Tuhan, saya bicara hamba Tuhan ini, kalau hanya satu pikir dengan menyanyikan khotbah terbaikmu, saudara sudah melayani, mari upgrade dirimu. Hamba Tuhan itu sepenuh hati jiwanya melayani Tuhan, bukan hanya mulutnya. Satu, susun khotbah rapi-rapi, dalam khotbahnya juga menghakimi orang lain. Lalu saudara pelayanan belum maju, kering, datar, sudah puluhan tahun tidak ada terobosan. Tapi saudara sudah diingatkan Tuhan berkali-kali, God is love, Tuhan itu kasih. Zaman ini saudara, di zaman sekarang ini, ya, apalagi kemarin kita menyaksikan di depan mata kita saat Presiden melantik menteri-menterinya, wakil menterinya, sehingga banyaklah muncul opini-opini bahwa di zaman Pak Prabowo, ya, tidak selalu orang yang pintar yang akan kepakai. Tapi saya melihat Pak Prabowo melihat orang-orang yang loyal. Tuhan melihat orang-orang yang mau berikan hatinya untuk sesama. Pelayanan kasih itu mengubahkan. Jangan selalu andalkan kepintaran. Suatu hari ini tidak akan berguna sama sekali. Tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Saya percaya ini jadi berkat buat setiap kita. Dan kasih Tuhan nyata untuk Sakeus, sehingga dia berkata tanpa diancam, tanpa disuruh, dia berkata dengan hati yang tulus, aku mau kasih kembali kepada orang miskin apa yang sudah saya buat yang membuat dia rugi, dia sedih. Dan bahkan kalau ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Ini pertobatan. Ini pengakuan yang jujur. Manusia susah jujur, tapi kasih bisa mengubahkan. Hati yang keras bisa jadi jujur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya selesaikannya ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini, yes, ini bonus dapatnya, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini harus menjadi sebuah brand di dalam hidup kita. Ya, bahwa saya ini dikenal orang datang untuk membawa penguatan, mendoakan orang sakit, dan orang berdosa supaya diselamatkan. Ini harus menjadi gambar diri kita sebagai orang Kristen. Bukan dikenal si Anu, aduh itu tukang cerewet, tukang menghakimi. Si Anu, aduh itu pelit banget. No! Kalau itu ada, berubah hari ini. Harusnya kita brandnya, yang kelihatannya, ya, itu kalau hamba Tuhan itu datang, senang sekali kita. Kita didoakan, kita dikuatkan, kita diberkati. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu datang mendoakan, menguatkan, memberkati. Lihat, bahkan Tuhan kasih bonus apa? Keselamatan terjadi di rumahmu Sakeus. Wah, keren sekali ya kalau Tuhan berkata hari ini, keselamatan terjadi di rumahmu Hoki, Raja, Faren, Rohana. Wah, keren sekali ya. Saya aja ngomong merinding banget. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat dan penguatan bagi Bapak Ibu terkasih. Let's pray.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku, saya sekarang mau mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit, yang gangguan kesehatan. Bapak Ibu, tolong Pastor Andy, tumpangkanlah dua tanganmu di dadamu saat ini. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, ya, yang menumpangkan dua tangannya di dadanya saat ini. Aliran kesembuhan, aliran kesembuhan mengalirlah, mengalir, menyembuhkan tubuhmu. In Jesus' name. Tubuhmu sekarang diberkati, sehat. Puji Tuhan. Amin. Terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan kalimat berkat bagi saudara-saudara hari ini yang ikut CPNS. Ya, sukses ya. Berhasil ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus besertamu. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati dengan pelayanan ini, silakan di-share, silakan di kolom komentar, di komen, silakan di tap-tap layar, silakan dibagikan, silakan di-subscribe, sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat terus bagi banyak orang, dan saya hamba Tuhan melayani menjadi penyemangat karena banyak feedback yang positif banget. Bless you semuanya. Terima kasih. Cek kesehatan Bapak Ibu yang tadi kita doakan. Saya percaya ada perbaikan, ada kesembuhan. Dan kalau saudara yakin sudah terima kesembuhan, silakan dicek lab kembali. Banyak kesaksian, lab menyatakan sembuh total atau ke dokter lah. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena saya mendoakan dengan yakin Yesus itu sanggup menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sekarang Pastor akan ajak saudara-saudara untuk memberkati air minum. Sebelum kita akan minum, air ini diberkati. Saudara bisa pegang ini. Puji Tuhan, saya info kembali untuk di Balikpapan. Puji syukur kita sudah datangkan alat yang baru, ya, kita bahkan sudah upgrade, ya, puji Tuhan. Kita juga sudah on proses kembali untuk di hasil lab, hanya untuk mengupgrade persekian bulan bahwa healing water yang kita kasih gratis kepada orang-orang di Balikpapan, fasilitas yang kami bangun itu higienis dan layak minum, ya. Jadi kalau saudara di Balikpapan mau ambil, silahkan gratis secukupnya, jangan dagang, jangan jualan, ya, secukupnya, bawa botol sendiri. Karena juga kita sudah karena sempat 1-2 hari yang lalu saya infokan kita lagi upgrade alat sehingga banyak yang datang belum bisa ambil. Sekarang sudah dibuka kembali layanan gratis healing water, silakan di Balikpapan ambil, ya. Tapi kalau sudah di luar Balikpapan nggak harus datang, nggak minta kirim, kita nggak ada kirim, nggak ada jual-jual, ya, semua gratis. Silakan saudara ikut live streaming ini saja. Jadi ajak saudara-saudara yang di luar Balikpapan nggak usah datang, ya, ikut live saja, siapkan air minum masing-masing. Puji Tuhan. Ya, tadi tanya di Jambi, ya, Jambi ikut live saja, tidak ada kirim-mengirim, ya. Ada yang ketik Pastor Andi Simbolong. Iya, saya belum di ulos itu. Jadi marga Simbolong.
Horas. Ya udah, ada yang bilang Pastor tolong minyak juga sekalian. Iya, saya ada minyak ini. Baik, kita memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Air di tangan Bapak Ibu sekalian diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minyak di tangan saudara diberkati dalam Tuhan Yesus. Air ini minumlah, air higienis like minum ya, minumlah dan sembuhlah dari sakit penyakit di tubuh orang yang meminumnya. Minyak ini oleskanlah ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, maka orang sakit itu akan dibangunkan dari ranjang kesakitannya dan sembuhlah mereka. Amin. Kira jadi berkat renang ini, sebarluaskan dan bagikan dan juga beritahu kepada mereka, Yesus datang mencari orang sakit. Yesus datang mencari orang berdosa. Kalau engkau sakit, mereka sakit, Yesus mengasihi engkau. Kita sudah belajar bersama-sama, pelayanan kasih itu mengubahkan. Saya berdoa bukan hanya saya, Anda, tapi semua pelayanan, semua gereja di akhir zaman ini yang menonjol adalah pelayanan kasih yang mengubahkan. Bukan lagi yang lain, doktrin yang berbeda, bukan lagi tentang bagaimana kasih persembahan, perpuluhan, kolekte. Itu perlu, tapi bukan selalu itu yang harus dibahas dan dibicarakan. Bukan itu selalu disampaikan. Kasih itu mengubahkan, kasih itu menyelamatkan. Memberkati. Shalom. Minumlah Bapak Ibu terkasih, dan saya mau minum, kiranya jadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, waktunya tepat ya, lewat dikit ya. 7:02 Wita. Hore! Thank you Amos. Dapat paus. Sekarang Pastor akan doa berkat ya. Habis doa berkat, saudara-saudara, Pastor lanjutkan di kesaksian, karena kemarin kesaksian ada masuk terus, bahkan tadi subuh juga masih masuk kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu berkarya kepada umatnya yang datang kepadanya lewat doa-doa melalui wadah ini. Banyak kesembuhannya. Nanti sebentar saya bacakan. Saudara-saudara nanti bisa ikut dengar atau bisa ajak yang lain. Kesaksian ini kisah nyata ya. Jadi saya baca dari kesaksian yang sudah dikirimkan oleh pesaksi sendiri yang mereka alami langsung. Puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak yang sembuh. Amin. Terima kasih, senang sekali saya. Tuhan memberkati saudara. Baik, sekarang saya ajak saudara-saudara sekalian untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu terkasih, tolong angkatlah tanganmu. Saya berdoa, Bapa, mohon berkat daripadamu untuk kami semuanya. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, terimalah berkat dari Bapa di surga untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, rumah tangga, studi anak-anakmu,
lumbung-lumbungmu, dan juga pemeliharaan Tuhan dan proteksi Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk keselamatan kita dan kesaksian iman kita, engkau senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Terimalah semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkat dari Tuhan sudah kita terima, dan puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya, menyembuhkan kita dengan doa, dan memberkati kita dengan doa berkat. Amin. Hore! Karena hari ini hari Sabat, selesai dalam berkat Tuhan. Saya senang. Siapa yang ikut senang? Saya juga senang. Yeay, puji Tuhan. Banyak yang memposting ulang. Makasih. Di TikTok rame banget ya. Banyak yang posting ulang. Bahkan yang itu post sampai 1,1 M. Wah, rame sekali. Di YouTube juga rame, terima kasih. Di Facebook juga rame, terima kasih. Thank you semuanya, orang-orang baik. Dan saya juga senang sekali bisa dapat kesempatan melayani Bapak Ibu yang terkasih. Wah, makin banyak memposting ulang. Aduh, keren sekali. Ayo, yang di YouTube, yang terberkati, bantu Pastor Randy di subscribe ya, supaya menuju 1 juta subscriber. Nanti kalau 1 juta kan dapat itu apa? Gold button ya. Nanti aku kasih tunjuk kepada saudara. Saya kasih pasang nanti di Grace Balikpapan. Ya sudah, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai senantiasa sampai selama-lamanya. Semua sehat-sehat ya, jaga stamina, jangan kecapean ya. Saya dapat kabar kemarin yang ternyata hamba Tuhan, Pendeta Sabdono itu kasihan, dia kecapean saat katanya ada mau pelayanan di Kupang gitu, kecapean sehingga kena serangan stroke dan jantung. Entahlah apakah jatuh atau karena stroke dia jatuh, tapi sekarang katanya lagi dirawat di Singapura. Ya, saya juga sudah ikut mendoakan supaya hamba Tuhan ini pulih, sehat total kembali, bisa melayani pekerjaan Tuhan Yesus di panggilan talenta di bidang masing-masing. Wah, satu pujian. Pujian apa? Satu pujian, oke deh, satu pujian sebelum kita selesai, sebelum kita kiss bye ya. Udah kan tadi doanya sudah doa, baru setelah doa berkat baru tadi ini kesaksian gitu ya. Nanti kalau mau lihat aja di YouTube, kan ini YouTube kan, diulang aja. Makasih. Ya, makasih semuanya. Oke, satu pujian saya request segala perkara. Ini orang bilang pujian yang sangat memberkati banyak orang, di mana Pastor melayani, pujian ini terdengar dan banyak orang disembuhkan. Hari ini saudara-saudara, spesial buat saudara, segala perkara dapat kau tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita semuanya. Amin. Habis ini kita close ya, dan jadi berkat banget hidup saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Tunggu nak, jangan pamit dulu. Sama-sama kita nanti close-nya. Oke? Oke. Tunggu sama-sama kita sarapan. Penolong yang selalu setia, Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Doa kesetiaan Tuhan Yesus selama-lamanya. Percayalah, alamilah, buktikan, rasakan sendiri. Tuhan Yesus penolong yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Kiss bye. Dadah semuanya. Ketemu lagi berikutnya. Dadah, shalom.